kami hormati Bapak Rustam selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Mentok. Yang terhormat Wakil Bupati Bangka Barat selaku alumni SD Negeri 10 Mentok. Yang terhormat Pakis Kemenang BAP Bangka Barat. Yang terhormat Bapak Koordinator Kecamatan Mentok. Yang terhormat Ketua Komite SD Negeri 10 Mentok. Yang terhormat tokoh pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke acara ketiga yaitu sambutan. Sambutan dari Ketua Panitia Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka Rizky.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi ya As-Samawati ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah la ilaha illa anta as'aluka tuhira qalbi bi nuri hidayatika ya arhamar rahimin. Rabbi sirri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Bung sekaligus alumni SD Negeri 10 ini, yang saya hormati Bapak Zumrawi Ahyar, juga alumni kepala sekolah SD Negeri 10. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Belo Laut. Yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri 10. Dan yang saya hormati Bapak-bapak pemuka masyarakat, pemuka pendidikan SD Negeri 10, serta tidak lupa yang Bapak cintai, anak didik Bapak dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cukup sejuk ini kita masih dapat berkumpul, dapat melaksanakan kegiatan kita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kita aturkan syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran beliau dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Pada zaman itu, zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad lahir, dunia ini kacau. Tetapi alhamdulillah setelah beliau lahir aman, sampai sekarang aman sentosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pelaksanaan Maulid Nabi yang kita adakan di SD 10 ini memang seyogyanya tidak ada rencana yang begitu matang, karena tahun ini kita tahun kesibukan. Karena 2 tahun yang lalu kita tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan karena virus COVID-19. Alhamdulillah tahun 2022 ini diberi Allah berkah. Mulai dari bulan Agustus kemarin kita mulai melaksanakan kegiatan, terus bulan September, bulan Oktober kegiatan itu terlalu banyak, sampai-sampai hari ini kita melaksanakan kegiatan Maulid ini. Kegiatan Maulid ini direncanakan oleh anak-anak kita, ya. Sekitar 3 minggu yang lalu ada seorang anak, saya tidak tahu namanya, ya. Maaf karena saya belum hafal semua anak-anak. Pak, kita ini
Maulud apa? Ya? Anak itu nanya, ya maulud gimana? Di masjid? Bukan Pak, di sekolah. Nah, dengan adanya pertanyaan anak seperti itu, bangkitlah kami untuk melaksanakan. Kebetulan besoknya rapat di kelas, di ruang guru, saya ajukan gimana kita ini masih ada waktu setengah bulan, ya, kita melaksanakan maulid di sekolah. Tapi saya tidak menyebutkan bahwa anak kita mengajukan, tidak. Saya rahasiakan. Hari ini saya buka, padahal itu rencana anak kita sendiri. Alhamdulillah, rencana anak itu dikabulkan oleh Allah pada hari ini. Jadi kegiatan ini mulai dari anak, oleh anak, dan dibantu oleh paguyuban, ya. Jadi semuanya ini anaklah yang merencanakannya. Pak, kita buat tenda Pak, ya. Pak, kita acaranya di luar, ya. Jadi mereka itu mengajukan. Dan di dunia dilanda kesereman, hadirmu menjadi lentera penerang jalan. Allah menunjukkanmu memimpin umat Islam. Kepadamu ayat suci diturunkan, yang kini terkumpul dalam kitab Al-Quran. Sebuah perintahnya yang harus engkau ajarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadamu salawat dan salam kami tunjukkan, berharap syafaat di hari kemudian. Semoga kami umatmu mendapatkan pengampunan.
bersarang di pinggir perigi. Kalau salam disambut berang semangat, kata Pak Kades diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut salam hukumnya nggak kedengaran. Hukumnya apa? Menyambut salam hukumnya sekali lagi menyambut salam hukumnya jadi seharusnya tidak perlu dipantau. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait Pak Sekolah SD Negeri 10 Mentok. Saya ini alumni SD Negeri 102 Mentok, Pak. Tapi memang ini tempat sekolahnya, Pak. Duanya sudah diambil SMP Negeri 2. Jadi jangan terlalu banyak duanya, jadi dia 10 ya. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para pengajar yang dicintai oleh Allah SWT. Yang saya hormati wabil khusus Pak Zumrawi, orang tua sekaligus guru bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kades yang pagi-pagi la WA, kata beliau alumni 102 apa alumni 10 hai 102 dulu. Adik-adik SD Negeri 10 102 terus di mulutnya. Yang saya cintai karena Allah SWT. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan alhamdulillah dengan nikmat sehat iman dan karena keimanan kita kepada Allah SWT, kita semua berkumpul di sini dalam rangka menghadiri talibul ilmi sekaligus memperingati Maulid Nabi baginda Rasulullah SAW 1444 Hijriah atau 2022 Masehi di SD Negeri 10 Kecamatan Mentok. Salawat dan salam tak lupa kita semua panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, seorang pribadi yang agung, seorang pribadi yang sangat mulia. Adik-adik kenal Rasulullah yang di depan? Halo, Dek, yang di depan saya kenal sama Rasulullah? Kenal sama Rasulullah? Kenal sama Rasulullah? Kenal sama Rasulullah? Di mana kenalannya? Di mana kenalannya? Di Bangka. Kita kenal Rasulullah itu mulai dari hadis, dari sunnah-sunnah beliau, dari perawi beliau, dari yang diperawikan para sahabat sampai sekarang oleh para ahli hadis. Kita kenal Rasulullah dari Agur. Yang depan saya dari mana? Agur. Dari mana, Dek? Pribadi yang dulunya dari kecil sudah
Sudah baik, sudah baik. Artinya dari kecil itu Nabi itu sudah baik, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebelah sini, adik-adik sebelah sini, mau nggak jadi seperti Rasulullah? Mau ya? Sebelah depan saya mau nggak jadi pribadi seperti Rasulullah, baginda Rasulullah? Yang sebelah kiri saya mau? Belum ditanya mau. Kalau mau jadi pribadi seperti baginda Rasulullah, pertama-tama kalau ada yang ngomong di depan, apalagi nanti ada penceramah yang ngomong di depan, harus di nggak kedengeran ini teman, nggak kedengeran. Masa kalah dengan yang ini? Harus didengar, harus didengar. Waduh, keram loh ini. Sepakat ya, diam dan didengarkan agar apa-apa yang disampaikan di depan sini ada nilai manfaatnya. Ya, adik-adik di depan saya. Coba lihat tangan saya. Fokus. Setelah hitungan ketiga tidur. Sehingga pastinya siapapun yang bicara di depan sini pasti akan bicara tentang kepribadian Rasulullah. Supaya itu punya nilai dan manfaatnya, harus didiam dan didengarkan. Sepakat ya? Sepakat nggak adik-adik depan saya? Jangan ribut dulu ya. Sepakat dulu ya. Sepakat? Kalau ada yang bicara dan tidak mendengarkan, berarti dia tidak menginginkan dirinya mempunyai pribadi seperti Rasulullah. Ya, saya ulangi, adik-adik yang sebelah kiri saya, di depan saya, yang di belakang. Ya, kalau ada yang tidak diam atau berbicara sendiri, tatkala ada penceramah di sini, tidak diam, dengarkan dengan baik, berarti dia orang yang tidak mau punya kepribadian seperti baginda Rasulullah. Ya, sepakat dulu ya. Saya cek sound dulu Pak. Jadi nanti jangan sampai Bapak bicara dia mendekat sendiri. Sepakat ya? Sepakat apa? Ya. Yang depan saya, jangan kalah dengan yang kanan. Sepakat? Oke, sepakat ya. Diam dan dengarkan. Kalau tidak diam dan tidak mau mendengarkan, berarti tidak mau punya kepribadian seperti baginda Rasulullah. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Saya terharu tadi mendengarkan kepala sekolah bilang bahwa ini diinisiasi atau dicetuskan oleh salah seorang murid dari SD Negeri 1, SD Negeri 10 ini. Ya. Ini luar biasa. Allah itu menyerukan membisikkan sesuatu yang baik. Itu terkadang dari dan orang yang mungkin kita tidak pernah terfikirkan, dia yang akan mengatakannya. Kita pakai tenda aja, kita di luar. Ini anak-anak yang mengusulkannya. Kenapa ayat di depan saya katakan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, barang siapa bantu agama Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan kukuhkan kedudukannya. Dan semoga adik-adik yang menyampaikan tadi mengusulkan akan diadakan acara Maulid Nabi, dan seluruh anak-anak didik dan seluruh pengajarnya dan seluruh yang hadir pada hari ini maupun yang keluar tempat kita sekarang ini, termasuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan urusannya dan Allah bukan kedudukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang nama Bong Ming Ming nih,
dua alumni ST di 10 ini. Yang dulunya ST 102. Dulu motor agi jarang lah. Saking jarang tuh, jarang lah. Dari sini ke Dusun Kadur itu kami jalan kaki setiap hari. Bukanlah saya ini orang hebat dulunya. Datang misalnya ke sini diantar pakai motor, pulang diantar motor, pakai mobil. Jalan kaki deh dulu dari sini ke Kadur dalam. Bolak-balik setiap hari. Tapi Habib Allah takdirkan kebetulan jadi wakil bupati. Kuncinya cuma satu, jadi anak yang baik saja. Dek, kuncinya cuma satu, jadi anak yang baik saja, ya. Makanya tatkala ada, yuk Sri, kalau Bapak bilang dadakan Pak, saya lebih dadakan Pak perintahnya ini. Banyak-banyak guru di se-Bangka Barat ini yang berani merintah saya cuma beliau lah. Awas tak datang katanya. Pertama tengah ngobrol, tengah rapat, dapat surat. Surat apa gitu? Undangan untuk menghadiri maulid Nabi di SD Negeri 10 semalam Pak. Untung belum dimancing. Untung belum punya jadwal yang lain. Sekali buka jam 8 pula. Lah macam nak sekolah nih. Lagi ya. Dan langsung di awas datang. Terus sebenarnya pagi-pagi itu bangun demam lah rasanya. Mana hujan pula. Tapi tadilah niat kita membantu agama Allah. Niat kita untuk dakwah ila Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Dan alhamdulillah hari ini karena niat kita karena dakwah ila Allah, karena siar agama ini, Allah mudahkan urusannya. Yang tadinya hujan menjadi tidak hujan, yang tadinya mendung menjadi setengah mendung, setengah panas. Ini semua keberkahan yang Allah berikan. Ini semua nikmat yang Allah titipkan pada anak-anak semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, benar kata kepala sekolah, sekian tahun kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan besar seperti ini dikarenakan COVID-19. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir kita berjuang, berjibaku, baik-baik mulai dari anak SD, SMP, SMA dan seluruh masyarakat Bangka Barat, mulai divaksin, berjuang kita semua, dan berkat pertolongan Allah SWT, Bangka Barat hari ini sudah terbebas dari COVID-19. Kalaupun masih ada, itu hanya kayak flu saja, karena yang kena pun sudah divaksin. Jadi akibatnya dan pengaruh dari kita sebut hanya seperti flu saja. Dan seperti itulah hari ini kita semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Saya pernah diserang, dibilang kenapa itu memaksakan harus vaksinasi, bahkan ada honorer yang dipecat. Saya tegaskan di sini, saya melakukan itu demi masyarakat saya, demi kecintaan saya kepada masyarakat saya. Saya tegaskan di sini, kalau orang tua atau ibu guru, bapak guru mengajar anaknya di kelas bukan karena dia tidak cinta, dikarenakan dia cinta terhadap murid-muridnya, khawatir murid-muridnya nanti tidak jadi wabuk. Benar tak deh? Iya. Jadi kalau nggak jadi wabuk harus diam, mendengarkan, cukup itu saja. Kebetulan benar. Pak Kades alumni mana Pak Kades? Sinar Menumbing. Makanya kalau jadi di Sinar Menumbing hanya jadi Kades ya. Sama kita ngobrol di belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah SWT, saya dulu jujur saja di sini, sekolah di sini sebelum masuk waktu masih di sini non Muslim. Saya kenal dengan seorang guru namanya Pak Sulaiman. Saya tidak tahu di mana beliau. Di Palembang ya. Saya berharap Allah kalau masih beliau panjang umur,
Saya berharap bisa bertemu dengan beliau. Ya. Orang yang mengajarkan saya kalimat La ilaha illallah. Pertama mengajarkan saya. Kalimat subhanallah terbawa dalam mimpi. Beliaulah yang mengajarkan bagaimana pribadi Rasulullah pertama kali dalam hidup saya. Bagaimana tegasnya seorang Umar. Dari beliaulah, dari izin Allah SWT, saya mengenal Islam. Saya mendapat hidayah. Walaupun berani untuk memeluk Islam di umur 25, tepatnya 12 Februari 1999, tapi basicnya dari beliau. Semoga Allah berkahi beliau, Allah kuatkan beliau, dan Allah beliau orang yang berhati mulia. Amin. Kalaupun beliau itu masih Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan. Teruslah berjuang untuk agama Allah. Kita jangan berdebat tentang apakah ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah atau tidak. Sudah tidak waktunya di sana kita berdebat di sana. Ada namanya fikutun dakwah, tahapan dalam berdakwah. Ada yang namanya memanfaatkan momen-momen untuk kegiatan dakwah. Momen apapun harus kita ambil. Salah satunya tatkala bicara hari kelahiran baginda Rasulullah. Kita hanya ingin memanfaatkan momen tersebut untuk mengangkat ruh dakwah ini, untuk mengenalkan pribadi Rasulullah ini. Yang ingin kita angkat adalah dua hal. Pertama, syiar agamanya, yang kedua pribadi Rasulullah. Sehingga dengan seperti itu membuat kita semua, adik-adik, kita semua belajar tentang bagaimana indahnya kepribadian beliau, bagaimana lembutnya beliau, bagaimana tegasnya beliau. Beliau tahu kapan beliau marah, beliau tahu kapan beliau tertawa, beliau tahu kapan beliau tersenyum, dan semua itu dia lakukan dari A sampai Z itu dikarenakan Allah SWT. Itulah yang sebenarnya ingin kita angkat, dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Kenapa Maulid Nabi ini ada? Bukan ingin mengadakan sesuatu baru. Selesaikanlah perdebatan seperti itu. Sebagaimana kata Ustaz Albana, kalau antara kita semua ini ada 10 perkara, dari 10 perkara itu ada 7 persamaan, 3 perbedaan. Mari kita bicara persamaan yang ada. Yang 3 yang beda itu pas kita balik masing-masing kita. Sehingga dengan seperti itu kita tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Urusan ukhuwah Islamiyah itu urusan wajib. Tapi masalah-masalah ini boleh, ini tidak, kadang-kadang hanya masalah furu'iyah yang tidak perlu diperdebatkan. Itu sekedar pembelajaran saja. Mari kita bersatu untuk Bangka Barat ini khususnya, bersatu bersama-sama demi kabupaten yang kita cintai, memberikan yang terbaik buat masyarakat kita, buat anak-anak didik kita, sehingga mereka ini, anak-anak SD Negeri 10 khususnya, ke depan menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon yang akan membuat perubahan yang baik di kabupaten yang kita cintai ini. Harapan itu bapak-bapak, ibu-ibu, hanya ada di tangan-tangan bapak-bapak, ibu-ibu inilah. Kalianlah pahlawan sesungguhnya. Guru itu adalah pahlawan sesungguhnya. Saya, Pak Kades, Pak termasuk kepala sekolah, tidak bisa berdiri di sini, tidak bisa berada di sini. Tidak ada yang bisa jadi bupati, tidak ada yang bisa jadi wabuk, tidak bisa jadi anggota DPRD, tidak ada yang bisa jadi kepala desa dan sebagainya tanpa seorang guru. Maka kami ucap di lewat mimbar ini, saya ucapkan terima kasih wahai Bapak Ibu guru
karena Engkaulah kami ada. Dan semoga Allah berkahi keikhlasan kalian, ketulusan kalian menjadi sebuah amal ibadah dan amal yang tidak putusnya di yaumil akhir nanti. Seandainya ada sesuatu yang salah dari apa yang saya sampaikan tadi, semata-mata dikarenakan kedaifan saya sebagai manusia biasa, dan saya mohon maaf. Dan seandainya ada sesuatu yang benar dari apa yang saya sampaikan tadi, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum
wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Bupati Bangka Barat, Bapak Kong Ming Ming, sarjana ekonomi. Yang sama-sama kita muliakan juga Bapak Kepala Desa Belo Laut, Ustadz Ibnu Hajar. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 10 Daya Baru, senior saya Bapak Rustam. Kemudian tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, soalnya disebut sikok-sikok dapal gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru, mana ibu-ibunya yang cantik-cantik, anak-anakku sekalian ya, yang cakep-cakep ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Fi Zilalil Quran, ulama besar Sayyid Qutb menyebutkan bahwa bergeraknya kita karena 4 hal. Pertama karena kerinduan, yang kedua karena mahabbah atau cinta, yang ketiga kalau bodohin nanti apa kecewa ya bawa tadi ya. Sampai mana tadi? Saya ulang lagi ya. Dalam kitab Fi Zilalil Quran, ulama besar Sayyid Qutb menyebutkan bahwa bergeraknya seseorang itu karena 4 hal. Pertama karena kerinduan, yang kedua karena cinta atau mahabbah, yang ketiga karena kezaliman ataupun sesuatu kondisi yang tidak enak. Kami lanjut dengan Pak Bupati, Pak Wakil. Kemudian yang keempat ya karena cita-cita. Jadi 4 hal inilah yang menyebabkan menurut Sayyid Qutb kita ini menjadi bergerak. Nah, saya bergerak dari rumah ke sini itu karena antara lain 4 hal tadilah, karena kerinduan. Jujur ya, Bapak Ibu, walaupun tiap hari lewat depan ini ya, ada kerinduan untuk mampir gitu ya. Tetapi karena ada rasa sedikit ya, rasa malu adalah gitu ya. Dulunya kan saya ini bukan apa-apa ya, tapi melihat situasi kondisi seperti ini, saya yang pernah jadi kepala sekolah ada rasa malu gitu. Jadi artinya saya bertahan untuk tidak mampir ya, tapi seperti hati memang pengen mampir gitu, pengen lihat jumpa dengan Pak Rustam, ketemu dengan ibu Sri Wiyatni ya, Sri ini apa? Sri Murniati ya, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi maka saya hadir pada pagi hari ini. 3 hari yang lalu rekan saya Bapak Suryan, saya nyebutnya Pak Suryan ini budayawan ya, budayawan Bangka Barat, karena banyak tulisan-tulisan beliau ini yang sangat baik menurut saya, selalu mengangkat budaya-budaya Bangka Barat ini, termasuk segala macam etnis suku beliau tulis ya. Maka saya hormat dengan beliau ya. Ketika beliau, Bapak ada waktu di mana posisi sekarang? Kata di Mentok. Kalau Bapak diminta ceramah di SD 10 bisa gak? Siap, saya bilang ya. Siap. Karena apa? Kalau tidak dikabulkan ada rasa tidak enak gitu ya. Ada rasa tidak nyaman gitu ya. Jadi usahakan Pak Suryan siapapun dari SD ini yang kira-kira memang
membutuhkan suara kita, membutuhkan pikiran kita, insya Allah akan kita penuhi. Nah, jadi maka saya hadir pada pagi hari ini. Kemudian seperti kita ketahui bahwa dalam akhir pembicaraan Pak Suryan dengan saya tadi, kalimatnya yang masih terkenang sekarang ini, "Gak usah lama-lama Pak," kata. "Gak usah lama-lama, karena kita itu ada reuni," kata dia. Oke, iyalah, saya bilang memang karena taat dengan perintah beliau, mungkin saya nyampaikan ini tidak lama gitu ya. Kira-kira sekitar berapa? 15 jam yang bisa ya? 15 jam ya. Kalau tidak bisa 15 menit jadilah 15 menit ya. Jadi hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahun berapa anak-anak? Tahun berapa hijriahnya? Iya, tahun 1444 ya. Tahun berapa tadi? 1444 ya. Itu hijriah ya. Benar itu ya. Ada hafal dengan bilangan bulan hijriah hafal kira-kira? Apa? Satu apa? Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, apa lagi? Syawal, kemudian Zul Qaidah, kemudian Zul. Karena apa? Kadang-kadang kita ini nama-nama bulan hijriah ini sering lupa gitu ya. Kadang-kadang hafal anak-anak dari kita yang tua ini ya. Nah, jadi Rabiul Awal itulah yang hari ini kita sudah berada di tanggal 20-nya ya. Artinya kalau 12 Rabiul Awal biasa kita memperingati Maulid Nabi ini, maka hari ini kita sudah kelebihan kira-kira sekitar seminggu lah begitu ya. Tapi tidak mengapa, namanya ini peringatan ya. Peringatan Maulid, bukan perayaan. Nah, kemudian karena waktunya hanya sekitar 15 menit ya, saya ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Anak-anakku sekalian, pengen jadi Wakil Bupati? Pengen apa dah? Pengen apa dah? Iya. Karena dulu ya di sekitar tahun 2006 pernah saya sampaikan, Pak Ibnu tolong, itu ada anak-anak ya. Saya sampaikan bahwa pada tahun 2006 yang lalu nantinya dari alumni sekolah ini nanti akan banyak jadi orang-orang besar, bukan badannya besar ya, apalagi perutnya besar bukan ya, tapi artinya besar pengaruhnya, besar namanya karena ilmunya ya. Rupanya memang ya, ketika kita beberapa tahun yang lalu Pak Ibnu ada ya? Ya. Ketika beberapa tahun yang lalu saya di rumah itu selalu didatangi alumni SD ini. Isinya datangnya itu ada yang minta tanda tangan ijazah perbaharuan. Yang mana ijazah yang lama hilang Pak, ada yang seperti itu. Ada lagi yang minta tanda tangan rapot ya, tanda tangan rapot dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa? Ingin mau masuk polisi katanya. Bermacam-macam dari daya baru ini ya. Saya bangga ya. Jadi ketika saya dalam satu perjalanan ke Pangkal Pinang naik mobil ya. Akhirnya saya diprint polisi ya. Diprint polisi. Kupikir nak razia, saya tancap gas gitu. Ya namanya sopir tua Pak Rustam ya. Rupanya walaupun rasa kita lah kuat menekan gas tadi, masih kesusul oleh polisi tadi ya. Jadi akhirnya saya pasrah, saya minggir ya. Kemudian dia bersikap tegap gitu ya.
Selamat pagi Pak Jum. Nah kataku polisi ini kok tahu nama, kata. Ada apa ini? Maaf Pak, kataku, ini razia. Tidak, kata dia. Ada kawan, kata dia. Pak Jum tuh sering lewat sini, kata dia, ke Pangkal Pinang, kata dia. Benar apa enggak? Saya ini murid Bapak, kata dia. Wah, alhamdulillah, saya pikir lah gemeteran kita. Saya pikir mau razia atau apa gitu kan. Ya. SIM sih ada gitu ya. Cuma yang lain-lain itu mungkin ya seperti pajak dan segala macam, saya lupa apakah lunas atau tidak gitu ya. Nah itu. Jadi artinya ya, apa yang saya sampaikan 2006 yang lalu sekarang sudah mulai tumbuh. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi dai, ada yang jadi, nanti akan nyusul juga jadi kades itu ya. Nah, dan kalau bisa kita tidak banyak yang jadi wakil bupati, mau yang jadi bupati ya, jadi gubernur ya. Nah itu mau jadi gubernur ya, iya jadi bupati lebih nyaman ya. Nah, iya. Jadi kita ingat pesan Pak Wabub tadi ya, kalau mau menjadi orang yang hebat ya, mau dah. Kalau mau menjadi orang hebat, cuma satu saja, harus menjadi orang baik. Ya. Maka kalau dengan baik inilah kita menjadi orang hebat tadi. Dalam Al-Quran, ya, surah Al-Ahzab tadi disampaikan oleh anak yang membaca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu adalah teladan yang baik. Hasanah itu baik. Jadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wabub tadi. Yang penting kita menjadi orang baik. Baik belajarnya, baik ibadahnya, baik di rumah, baik di masyarakat. Semuanya kita menjadi orang baik ya. Ini salah satunya ya. Contohnya Pak Wabub sekarang ya. Barangkali kalau umpamanya saya masih guru di sini, saya lihat dulu dokumen Pak Wabub ini ya, benar apa enggak nih? Kalau benar saya lihat nilainya gitu ya. Ya, karena administrasi sekarang sekolah sekarang Pak sudah rapi Pak ya. Jadi ketika kita mau melihat nilai seseorang tahun berapa, kita klik akan muncul dia. Ya. Taruhlah kalau punya Pak Wabub tadi mungkin tidak muncul ya. Kita lihat bongkar ya. Bagi bakar. Nilai kagak bakar nih. Tidak boleh, dokumen tidak boleh dibakar. Gitu. Saya dulu itu mewarisi kepala sekolah sebelumnya. Hari pertama, hari kedua saya bongkar dokumen-dokumen itu. Maka saya temukan banyak ijazah yang masih kosong. Dulu itu belum ditentukan tahunnya ya. Jadi umpamanya guru itu kepala sekolah itu ngisi sendiri ya. Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala ini masih kosong ya. Dengan ini menerangkan bahwa nama masih kosong semua, termasuk titik-titik di bawahnya itu mentok daya baru apa segala macam ya. Kepala sekolah masih kosong semua. Saya temukan beberapa dokumen itu, maka saya sampaikan kepada waktu itu kandep Dikbud gitu ya, supaya katanya itu diamankan, jangan sampai nanti dibakar, jangan sampai dibuang, atau jangan sampai kececeran, karena itu masih bisa dimanfaatkan orang nantinya ya. Maka saya amankan dulu, ada beberapa jasa kosong gitu ya, peninggalan sebelumnya itu bukan zaman kita. Jadi begitu pentingnya. Nah rupanya ya, yang seperti ini sudah semakin baik kita rasakan sekarang ya. Dulu Pak Wabub ketika saya meninggalkan sekolah ini ya, berurai air mata loh ya, sedih benar meninggalkan sekolah ini ya, karena 6 tahun kepala sekolah di sini. Kemudian di sini masih papan dindingnya, yang sebelah ini sudah permanen. Yang sebelah sini sebagian papan, sebagian sudah belum ada bertingkat ini.
Kemudian pada waktu itu perumahan guru ini seperti inilah ya, masih seperti ini. Dan ini rumah kepala sekolah dulu itu ya, rumah kepala sekolah. Jadi setiap hari Jumat, Sabtu gotong royong ya, bersihkan di depan itu Pak. Kadang-kadang bersihnya di belakang. Di belakang ini katanya jangan jauh-jauh Pak, kita bersihkan tanah orang katanya. Tapi kata Pak Rustam tadi ya, di belakang lah dilimpahkan Pak Wabub ya. Siapa tahu Pak Wabub pada pikir apa gitu ya. Nah, sudah dibebaskan untuk SD ini, alhamdulillah. Jadi artinya dinamisasi ini memang perlu bergerak itu. Baik bergeraknya karena kerinduan, karena cinta, atau karena cemoohan, atau karena lain-lain, karena doa dan sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka kita untuk memacu semangat kita. Kalau hari ini anak-anak kita di sini masih duduk sebagai siswa, sebagai siswi, sebagai murid, maka jangan heran nanti 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang mungkin ya sudah bertebaran di mana-mana dan menjadi orang-orang hebat. Amin. Mau jadi orang hebat? Mau jadi orang baik? Mau jadi orang penting? Kata orang ya, kata orang bijak, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Jadi saya ulang lagi kalimatnya, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik ya. Jadi artinya sama-sama bagus itu ya, menjadi orang penting bagus, tetapi jadi orang penting itu kalau bisa juga jadi orang baik. Seperti contohnya Pak Wabub kita saat ini, kalau beliau tidak baik, karena beliau ini orang penting masalahnya, kalau beliau tidak baik tidak mau datang ke sini ya. Nah, itu ya. Tetapi karena beliau orang baik, orang penting tapi baik ya, maka walaupun ada jadwal mancing ya, beliau tetap menyediakan waktu bersama-sama kita di sini ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga Pak Wabub ini sehat ya. Pak Wabub kita ini dilancarkan oleh Allah dalam melaksanakan tugasnya, dan juga Pak Wabub nanti ke depannya mungkin bisa jadi bupati ya. Kencang-kencang dikit amin ya, doa amin gitu. Amin. Amin. Kita tidak tahu roda ini berputar terus masalahnya gitu ya. Ya. Kalau Pak Bupati kita, kalau Pak Wakil Bupati jadi bupati, yang nyaman siapa? Tentu kita kan, tentu kita. Kita semua masyarakat Bangka Barat ini. Karena pola-pola pikir yang beliau tuangkan ini sangat menyentuh kita, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat Bangka Barat ini. Kemudian karena tadi 15 menit saya janjikan ya, saya hanya tiga saja menyampaikan dalam rangka Maulid Nabi ini untuk kita ingat ya, untuk kita ingat, untuk kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Mari kita menjadi orang yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kebaikan-kebaikan Rasulullah itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi artinya tidak ada teladan yang baik yang harus kita yakini kecuali keteladanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap menjadi teladan? Siap. Kencang yang sebelah sini. Yang depan. Siap meneladani Rasulullah? Siap. Karena gini Pak Wabub ya, ceramah kepada anak-anak ini harus banyak metode Pak. Dulu ketika saya jadi guru, itu banyak metode yang saya pakai untuk menenteramkan, mengamankan acara seperti ini. Pertama saya kumpulkan dulu yang nakal-nakal, yang satu yang bising-bising. Saya sampaikan bukan nakalnya ketika di hadapan. Kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, kami tidak ada nakal Pak. Ya kamu ini orang baik-baik semua, saya bilang gitu ya.
Padahal dia tukang itu. Tapi Bapak minta tolong besok itu acara kita besok. Kenapa? Kita kan mau Isra Mi'raj itu besok. Iya Pak. Nanti kamu duduknya di pojok sana, pojok sini. Nanti pegang pulpen bawa catatan. Yang bising-bising catat. Ya Pak siap. Padahal dia lah yang bising tadi. Semacam itu ya. Kemudian yang kedua pakai surprise. Entah pensil, entah buku, entah apa gitu ya. Siapa yang bisa tentram tertib, maka dia akan mendapatkan buku ini. Jadi semangat. Pengunjungnya kue. Ya. Bapak dapat kue bungkus ya. Boleh tidak dimakan. Siapa mau silakan. Tapi asal tertib, jangan bising. Jadi insya Allah selama 2 jam ke depan itu aman itu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Karena namanya dunia anak-anak, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Dunianya ya. Jadi itu yang pertama, kita meneladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita harus banyak berselawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat pun berselawat, apalagi kita. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah, pada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Rasulullah SAW. Salawatnya tadi bagus-bagus ya. Ada yang salawatnya begini ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihabi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu semacam selawatnya ya. Namanya selawat badar. Selawat badar. Ada lagi yang begini. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallim marhaba. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Apa artinya? Ini selawat pada Rasulullah yang diucapkan oleh orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang syairnya dibedakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 1, 2. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur mislahu husni qamara aini qadu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Salawatullah alaika. Mau selalu berselawat? Mau berselawat? Ya, kita harus berselawat. Allah saja berselawat, malaikat juga berselawat kepada baginda Rasul. Masa kita orang-orang daya baru yang ingin menjadi orang baik ya, yang ingin meneladani Rasulullah jarang berselawat? Kita harus berselawat. Kapan selawat itu digunakan? Setiap melaksanakan pekerjaan yang baik tentunya ya. Kalau ketika nyolong mangga jangan berselawat, kena gebuk itu ya. Tapi ketika kita mau belajar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ketika kita akan berdoa kita berselawat juga. Kemudian ketika kita akan mengaji, membaca ayat suci Al-Quran juga kita berselawat. Indahlah dunia ini kalau kita selalu berselawat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai teladan yang baik. Yang kedua kita bersolawat, memperbanyak solawat. Dan jangan heran ya, menurut para ulama ya, solawat ini bisa mendatangkan keberkahan yang luar biasa bagi kita ya. Tidak sedikit keberkahan kita peroleh lantaran kita memperbanyak solawat. Barangkali ya Pak Bong Ming Ming bisa jadi wakil bupati, mungkin banyak selawatnya gitu ya. Pak Ibnu jadi kades bisa banyak karena banyak selawatnya ya. Tapi yang lain di Palembang itu banyak yang jadi orang-orang besar itu banyak selawat juga, selawat cetak ya. Orang Palembang itu nama lain dari duit itu Pak Bong, selawat cetak namanya. Kalau kita mengucapkan salawat baik, dia pasti dikomentari dia. Ayo apa? Salawat tuh masih lapar juga gitu. Salawat tidak ada manfaat, seperti dia ada percaya begitu ya. Nak salawat cetak itulah dia. Tapi insya Allah dengan salawat ini kita yakini apapun yang kita inginkan, insya Allah menjadi. Siapa nyangka Pak Wabuk ya, seorang guru agama SD bisa jadi asisten itu. Ya. Nah itu karena banyak salawatnya tadi, bukan salawat cetak tapi ini ya. Kenapa? Karena dulu itu guru ini orang melihatnya bukannya dua mata tapi sebelah mata gitu ya. Maaf, kadang-kadang kalau dibandingkan dengan karyawan-karyawan lain tuh guru ini luar biasa. Berasnya saja minta ampun gitu ya. Di Pal 1 tuh ada namanya nyong-nyong gitu ya. Cek kata gue, nak beli beras tak? Beras sampai wow, guru, tak wow, dah pakai. Itu guru itu, apalagi guru agama lebih kali itu. Ini cerita lama ya, cerita lama. Ketika saya jadi guru agama, saking tidak ada diasi orang istilahnya. Pada waktu penulisan rapot, saya tidak pernah merasakan memberi mereka itu guru itu nilai agama, tapi saya lihat di legernya daftar nilainya tuh ada lah Pak ya, ngarang dewek dia guru. Jadi saya bilang, saya anggap apa kalian ini saya ini ya. Saya tidak pernah memberikan nilai, tahu ada nilainya. Artinya pada waktu itu guru agama dia boleh ada boleh tidak gitu ya. Tapi terus kita gugat ya, kita kondisikan, kita buat peran-peran yang mengangkat harkat martabat guru agama ini. Alhasil alhamdulillah dulu itu belum ada peraturan guru agama bisa jadi kepala sekolah, tapi kita buat statement di mana-mana ya bahwa kondisi seperti itu sudah harus kita tinggalkan karena tidak ada aturan. Siapapun yang berprestasi yang dianggap bisa itu layak untuk menjadi guru, menjadi kepala sekolah. Maka satu-satunya kepala sekolah dulu dilantik ya, yang pakai dilantik demi Allah, disumpah ya. Nah saya diantaranya itu ya. BKD-nya itu kepala BKD-nya Pak Adi Supriyatna. Tetapi lafal sumpahnya itu belajar dari saya. Lucu, dari guru agama ya. Pak Jum, apa yang ada kalimat sumpahnya? Karena posisi rohaniwannya di mana? Saya sampaikan kepada beliau.
beliau masih ada, boleh dikoreksi ya. Jadi artinya seperti itu waktu itu. Kemudian sudah jadi kepala sekolah, barulah yang lain-lain ya. Yang lain-lain bisa jadi kepala sekolah. Nah, tak lama akhirnya ketemu dengan apa namanya ini beberapa teman bahwa saya tidak tidak bisa lama di SD sini. Saya harus meninggalkan ya ke tempat ini, maka diangkatlah menjadi pengawas ya, pengawas. Dulu itu agak keren dikit pengawas ini, Pak. Pengawas sekolah ya. Cuma tidak lama, 17 hari. 17 hari. Hari ke-17 pas hari Jumat, kata Ibu Miss, kepala kacak timnya itu, Pak Jum, sepertinya Pak Jum ini harus berpisah dengan kami. Kenapa? Ini ada undangan dari Pemda. Diundang, rupanya hari Jumat jam 11 saya dilantik jadi Kabak Kesra. Dari pengawas bisa jadi Kabak Kesra ya. Yang antri masih banyak pada waktu itu. Ini barangkali apa yang termasuk kata dalam firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Tapi yang jelas jalan hidup saya mungkin seperti itu. Pas Jumatnya saya khotib di penjara, saya berdoa, jamaah penghuni napi itulah pulang semua, saya masih di penjara itu, di masjidnya itu. Ya Allah, hari ini sore ini saya akan dilantik. Kalau bisa saya kalaupun harus masuk penjara, tapi bukan sebagai tahanan, tapi jadilah saya masuk penjara ini untuk memberikan tausiah, jadi khotib sekalian. Saya berdoa, akhirnya sore jam 2:30 pelantikan jadi apa namanya di Pemda sana, dan akhirnya apa yang saya sampaikan itu alhamdulillah sampai finish, insya Allah tidak pernah ada pemanggilan saya ya. Baik urusan-urusan yang keuangan maupun yang lain-lainnya, alhamdulillah. Ini artinya salah satu bentuk kita kalau biasa ya, biasa membiasakan kebaikan-kebaikan tadi, dan juga kita biasa dalam bersalawat kepada Nabi. Selamat lagi ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang kedua ya, apa tadi yang pertama? Menjadi orang baik. Yang kedua, kita banyak bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang sukses itu adalah kita selalu menjaga muamalah ya. Muamalah itu silaturahim bahasa agamanya. Silaturahim di antara kita janganlah kita abaikan. Janganlah kita membuat gap jurang di antara kita. Manusia sama ya. Manusia itu dalam di hadapan Allah itu adalah sama. Yang membedakan adalah kadar ketakwaan kita. Berlomba-lombalah kita untuk menjadikan takwa ini sebagai bagian dari hidup dan kehidupan kita, bagian terbesar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila kita selalu menjadi orang baik, kemudian selalu bersalawat kepada Nabi, dan kita selalu untuk bersilaturahim dengan apa dan siapapun juga, insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan dari sikap yang demikian. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan sebagai buah dari Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada pagi hari ini. Tentu saya berharap semoga anak-anak semua dengan semangat Maulid ini, mari kita jadikan sebagai tonggak ya, untuk kita berpacu dalam meningkatkan kebaikan-kebaikan, berpacu dalam menumbuhkan semangat kita belajar yang baik agar kelaknya kita menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Orang Arab berkata, waqat yurja li jarhis sayfi fur'un wala fur'un lima jarahal lisan. Bahasa kita artinya, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun manakala lidah melukai hati
kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang dari tadi saya barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan ini, terutama kepada keluarga besar saya SD Negeri 10 yang saya cintai. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat semua, Bapak Ibu semua sukses, Bapak Ibu semua berlimpah pahala, karena bisa menghadirkan generasi penerus yang baik nanti di masa-masa yang akan datang. Khusus kepada Pak Wabub, mohon maaf Pak ya. Mudah-mudahan Bapak hari ini sebagai wakil bupati, nanti beberapa tahun depan kalau diundang Bapak sudah jadi bupati, insyaallah. Amin. Amin tak Pak Kades? Amin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi harapan kita bersama. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya Muhammad, ya Muhammad, Engkau sebagai penerang dunia. Kala gulita menjelma, Engkau rahmat di saat jahiliyah meraba, di tengah kebodohan umat yang semakin mencuat. Hadirmulah yang menerangi titik-titik kegelapan hingga terang. Ya Muhammad, Engkaulah akhir dari segala nabi yang mengajari kami ajaran suci lewat kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tersenyum merekah, rembulan berbinar-binar, bintang-bintang mainkan cahaya. Sambut kelahiranmu, kecilmu terlihat kehebatanmu, keperhatinanmu mengasah nyalimu, kesederhanaanmu pancar ke pepes tenggiri dalam kuali. Kalau salah dijawab kurang semangat, Pak Kades ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari pantun Pak Wabub. Baik, kalau tidak salah sebenarnya acara tadi nanti ditutup di MC, tapi disuruh doa pula. kelas yang mengurangimu, sabar detak langkahmu, tiada kata bohong, tiada langkah sombong, begitu lemah lembut dan dapat dipercaya. Ya Muhammad, ya. Betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Engkaulah cermin bagi hidup kami, Engkaulah mata